Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas IQT dengan asal Universitas Indonesia BGRI. Di sini anggotanya yaitu Muhammad Iksan Syawandi, Maulidi Bagus Prasetyo, serta Sarul. Di sini kami akan menjelaskan tentang Learning Vector Quantization atau LVQ. Learning Vector Quantization atau LVQ adalah suatu metode jaringan secara tiruan yang melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasi vektor-vektor input. Kelas yang didapat sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut dalam kelas yang sama. Berikut merupakan struktur dari Learning Vector Quantization atau LVQ, di mana keterangannya yaitu X1 sampai dengan X6 merupakan data masukan, W yaitu vektor bobot, W1 yaitu vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan ke neuron pertama pada lapisan keluaran. Dan W2 yaitu vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan ke neuron kedua pada lapisan keluaran. X dikurang W merupakan perhitungan yang bertindak sebagai badan sel. F merupakan fungsi aktivasi, serta Y yaitu data keluaran. Algoritma LVQ. Di sini bukan keterangan rumus dan yang kelima ya kan saya jelaskan nanti. Di mana T yaitu target, J yaitu jumlah selisih antara data ke M dan bobot, C yaitu kelas selisih ke bobot kecil, W yaitu bobot, alpha yaitu rasio pembelajaran, dan X merupakan data. Algoritmanya yaitu tetapkan bobot atau W, maksimum epoch atau max epoch, error minimum yang diharapkan atau EPS, dan learning rate atau alpha. Masukannya yang pertama yaitu inputnya X dalam kurung M dan N. Yang kedua, target yaitu T dalam kurung 1 dan N. Tetapkan kondisi awal. Yang pertama, epoch sama dengan 0 dan EPS sama dengan 1. Tetapkan jika epoch kurang dari max epoch atau dalam kurung E kurang dari F. 1, epoch sama dengan epoch plus 1. Yang kedua, kerjakan untuk I itu 1 sama dengan N. Tentukan J sedemikian hingga X dikurang WJ minimum sebagai C1. Perbaiki WJ dan ketentuan. Jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama plus alpha dalam kurung X kurang WJ lama. Jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha dalam kurung X kurang WJ lama. Yang ketiga, kurangi nilai alpha. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu, misalnya diketahui 6 input vektor dalam 2 kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu inputnya 1, 1, 1, 0 dengan kelasnya yaitu 1. Yang kedua 1, 0, 1, 1 dengan kelasnya yaitu 2. Yang ketiga 0, 1, 1, 0 dengan kelasnya 1. Yang keempat 0, 0, 1, 1 dengan kelasnya 2. Yang kelima 1, 1, 1, 1 dengan kelasnya 1. Yang keenam 1, 0, 0, 1 dengan kelasnya 2. Dua yang pertama dijadikan sebagai jenis bobot, yaitu bobot yang 1, 1, 1, 0 dengan kelasnya 1. Dan yang kedua yaitu 1, 0, 1, 1 dengan kelasnya 2. Ini merupakan ikutan dari dua nomor ini. Data yang lain sebagai data yang akan dilatih. Mana C alpha sama dengan 0,05 dan maksimum epoch sama dengan 10. Penurunan alpha sama dengan 0,1 dikali alpha lama atau ke 1. Data ke 1 itu 0, 1, 1, 0 didapat dari data yang dimerahkan ini. Data ke 1, data kedua, data ketiga, dan data keempat.
Dengan cara itu bobot ke 1, masukkan data yang pertama tadi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dengan bobot yang pertama tadi 1, 1, 1, 0. Didapat dari mana? Didapat dari bobot yang ini, bobot yang nomor pertama. Dengan hasilnya dengan 1. Sekarang masukkan bobot kedua itu, ikutannya data ke 1 itu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Dan bobot yang kedua itu 1, 0, 1, 1. Ini adalah inputan yang kedua, 1, 0, 1, 1. Dengan hasilnya itu 1,73. Ya, kecil pada waktu ke 1, berarti tetap ke 1 sama dengan 1. Maka didapat bobot ke 1 baru yaitu W11 baru sama dengan W11 lama plus alpha yang kurung X11 dikurang W11 lama sama dengan 1 plus 0,05. 0,5 didapat dari alfanya ini dikali 0 dikurang 1 sama dengan 0,96. W12 baru sama dengan W12 lama plus alpha F12 dikurang W12 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan 1. W13 baru sama dengan W13 lama ditambah alpha dalam kurung X13 dikurang W13 lama sama dengan 1 plus 0,5 dikali dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan 1. W14 baru sama dengan W14 lama ditambah alpha dalam kurung X14 dikurang W14 lama sama dengan 0 ditambah 0,05 dikali dalam kurung 0 kurang 0. Ini hasilnya 0. Sehingga didapat W1 yang baru adalah 0,95 110 dan W2 yaitu 1011. Kita masuk ke data kedua dengan cara yang sama. Dalam buku 1 dimasukkan nomornya 0,95 didapat dari mana? Didapat dari W1 yang baru ini. Dengan hasilnya 1,7. Dan bobot kedua dimasukkan bobot yang W2 yang baru didapat. Itu 1011 sama dengan 1. Jadi kecil berapa kedua? Lagi data kedua sama dengan 2. Dan bobot kedua baru didapat W21 baru sama dengan 0,95. Sing W22 baru yaitu 0, W23 baru sama dengan 1, dan W24 baru sama dengan 1. Sehingga W2 yang baru adalah 0,95011. Dan W1 yang baru adalah 0,95110. Masuk ke data ketiga, yaitu saya sama dengan tadi, dan didapat W1 0,95, 1, 1, dan 0,05. Dan W2 didapat 0,95, 0, 1, 1. Masuk ke data keempat. Dengan cara yang sama, memasukkan bobot yang pertama tadi dan bobot kedua tadi. Sehingga menghasilkan W2 sama dengan 0,953, 0, 0,95, dan 1. Dan W1 baru lagi yaitu 0,95, 1, 1, dan 0,05. Sebelum masuk ke echo kedua, alpha harus diupdate, di mana alpha sama dengan 0,1 dikali alpha lama, yaitu 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,005, sampai dengan echo maksimum yaitu 10. Misalnya, setelah echo ke 10 didapat bobot sebagai berikut. W2 yaitu 0,953, 0, 0,95, 1. Dan W1 yaitu 0,95,
1, 1, tanda penghubungan. Selanjutnya, misalnya akan menguji vektor yaitu 1, 0, 1, 1 masuk ke kelas yang mana, maka dari itu dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekat. Dengan metode kedua, yaitu masukkan vektor yang tadi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, dengan metode kedua yaitu 0, 9, 3 didapat dari perbuatan ini 0, 9, 3, 0, 5, dan 1. Dengan hasilnya itu 0,0680. Selanjutnya metode ke 1. Masukkan lagi vektor tadi yaitu 1, 0, 1, 1. Masukkan juga metode ke 1 yaitu 0,95, 1, 1, 0,05. Didapat dari poin 1 yang mana. Ini hasilnya 1,38. Maka dari itu, minimum pada kedua, maka masuk kelas kedua. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.